Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI Manyar. Dan sebelum itu, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami datang padamu untuk bersama belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membahas mengenai mengapa Allah dalam iman Kristen disebut atau disapa dengan kata Bapa. Nah, ini menarik ya. Alkitab memberitakan berita yang sangat menarik kepada seluruh dunia ini, yaitu Allah disebut Bapa. Rasanya tidak ada sebutan seperti ini di dalam agama-agama lain. Tentu ada hal-hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Kita lihat ini, Musalah yang mengungkapkan kepada bangsa Israel dalam Ulangan 32 ayat 6, demikian, bukankah Ia, yaitu Allah, adalah Bapamu yang menciptakan kamu, menjadikan dan menegakkan kamu? Dalam hal ini, Musa ingin mengatakan kepada umat Israel, janganlah berlaku sebagai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, yang tidak tahu membalas kasih Allah. Apa yang dikatakan oleh Musa ini lahir dari perjalanan panjang, dari pengalaman hidup perjalanan Israel dalam bergaul dan hidup bersama dengan Allah dalam suka dan duka. Mari kita menghayati mengapa Israel sampai menyapa Allah sebagai Bapa seperti yang diajarkan Musa. Bahwa Allah adalah sebagai Bapa yang telah menciptakan, menjadikan, dan menegakkan Israel. Nah, 3 hal ini yang akan kita lihat. Menciptakan, menjadikan, dan menegakkan. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan bangsa Israel melalui dipanggil dan dipilihnya Abraham untuk dijadikan suatu bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Kejadian 12 ayat 1-3. Kepada Abraham, Allah menyatakan dirinya sebagai Maha Kuasa. Kejadian 17 ayat 1 atau 18 ayat 10 dan 14. Dan kemahakuasaan Allah ini terbukti dari pengalaman Abraham dan Sarah yang sudah tua, serta Sarah itu mandul, tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi akhirnya terbukti bahwa mereka bisa mempunyai anak, yaitu Ishak. Kejadian 21 ayat 1-7. Nah, dari keturunan mereka lah akhirnya benar-benar tercipta bangsa Israel yang awalnya cuma sekumpulan besar budak-budak di tanah Mesir. Di sini kita melihat dari yang tidak mungkin punya anak, akhirnya mempunyai anak. Dan di kemudian hari, keturunannya menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Dengan demikian, Allah benar-benar yang menciptakan bangsa Israel. Hal itu terjadi ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Tapi sampai sekarang, bangsa Israel masih tetap eksis di bumi. Nama Israel itu yang sudah ada ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang tetap sama. Dan tidak pernah berubah.
Walau kaum Israel pernah menjadi budak di Mesir, mana ada yang seperti ini di dunia? Tidak ada, bukan? Kedua, hanya Allah saja yang menjadikan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub benar-benar bisa lepas dari genggaman kuat tangan Firaun Raja Mesir sebagai budak selama 430 tahun. Keluaran 12 ayat 40 dan 41. Setelah keluar dari Mesir, Israel harus melewati masa-masa sulit dan masa yang menegangkan selama 40 tahun berjalan di padang gurun dengan segala macam tantangan dan ancaman. Tapi selama itu mereka melihat, mereka merasakan, dan mereka menghayati tangan Allah sebagai Bapa yang membawa budak-budak ini masuk akhirnya ke tanah Kanaan. Budak-budak ini menjadi bangsa yang berdaulat akhirnya dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Walau mereka pernah mengalami beberapa kali pembuangan dan pembunuhan besar-besaran atas Israel, masakre itu, tapi semangat kebangsaan pada diri orang-orang Israel tidak pernah hilang dan tidak pernah luntur sampai sekarang. Ini semua karena karya Allah yang menjadikan budak-budak itu menjadi bangsa Israel yang disegani dan diperhitungkan oleh dunia. Yang ketiga, hidup matinya Israel selaku bangsa selalu terancam oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang memeranginya. Juga berkali-kali mengalami hukuman dan pembuangan dalam sejarah ini karena dosa-dosanya terhadap Allah. Tapi Allah sebagai Bapa tetap setia pada janjinya yang diucapkan pada Abraham. Sehingga Allah benar-benar menegakkan kembali Israel selaku bangsa. Allah pula lah yang terus mendukung, memelihara, serta menebusnya. Ulangan 1 ayat 31 dan Yesaya 63 ayat 16. Semuanya ini dilakukan oleh Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Apa yang dilakukan oleh Allah selaku Bapa bagi Israel saat ini memang bisa menjadi pembicaraan, tapi juga bisa menjadi perdebatan yang panjang di antara kita. Ada yang setuju dan tidak setuju. Dengan demikian, kebapaan Allah bagi Israel benar-benar terlihat nyata dari perbuatan dan tindakan-tindakan Allah yang menciptakan, menjadikan, dan menegakkan Israel. Maka tidaklah salah bila Allah sungguh dirasakan sebagai Bapa oleh Israel sebagai anaknya. Bukan hanya Musa yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa. Yesus dalam Perjanjian Baru juga mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa dalam Matius 6 ayat 9. Dalam doa kita diajak menyapa Allah sebagai Bapa kami. Allah bukan lagi dimiliki oleh Israel saja sebagai Bapa, tapi oleh setiap orang dari segala bangsa di muka bumi ini. Dalam hal ini, kedudukan Allah sebagai Bapa bagi orang beriman perlu dipandang secara dinamis. Artinya, Allah mau berkenan menempatkan dirinya sebagai Bapa yang punya otoritas penuh, mau bekerja,
rela berkorban dan bersusah-susah demi kebaikan dan keselamatan anak-anaknya. Semua itu dilakukan oleh Allah sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Hal itu ditampakkan melalui segala perbuatannya yang maha kuasa. Bahkan karena kasih-Nya yang tak ada batasnya, Allah rela melakukan apa saja demi kehidupan dan keselamatan anak-anaknya. Dan hal itu Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidaklah heran bila Yesus berkata, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang dan Aku pun bekerja. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 17 dan 19. Pekerjaan Allah tampak dari kemahakuasaannya yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Berarti dunia dan semua isinya ini adalah milik Allah. Itulah sebabnya Allah memelihara, merawat, mengasihi, bahkan lebih daripada itu, yaitu menyelamatkan ciptaannya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita melihat itu. Melihat uraian singkat di atas tadi, maka kita terpanggil untuk mengakui, menyembah Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan maha kuasa dalam perjalanan dan pengalaman hidup. Anda adalah anak Allah yang adalah Bapa. Bersukacitalah. Amin.